Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi renungan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-27. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Sobat Kairos yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tak dapat dipungkiri bahwa hidup dan kehidupan yang kita jalani, baik secara pribadi maupun secara umat, pada hari-hari yang lalu hingga saat ini, bahkan juga pada hari-hari yang akan datang, adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Kita bisa bernafas, memiliki tubuh yang sehat, hikmat dan pikiran yang terang untuk merencanakan hal-hal yang besar dan hebat dalam kehidupan ini, serta kekuatan untuk melakukan pekerjaan kita. Itu semua adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Bahkan jika kita jujur menghitung dan mengakuinya, sesungguhnya banyak hal yang hebat dan ajaib telah diperbuat oleh Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita pada masa-masa lalu. Dan tidak ada suatu apapun dari kita yang dapat kita andalkan agar kita memperoleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab siapakah kita ini sehingga Tuhan memperhitungkan dan memberikan segala yang kita butuhkan. Oleh karena itu, menyadari dan mengakui dengan sungguh-sungguh segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita adalah tindakan yang tepat dan benar untuk mendorong kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah seruan dan ajakan pemazmur kepada umat Israel yang telah merasakan perbuatan-perbuatan ajaib dan besar yang diperbuat oleh Allah kepada mereka. Mulai dari tindakan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir hingga memberikan tanah Kanaan menjadi tanah milik pusaka mereka. Perbuatan-perbuatan ajaib dan besar yang diperbuat oleh Allah kepada mereka bukan karena keberadaan dan kehebatan mereka di hadapan Allah, tetapi karena kebaikan dan kemurahan Allah semata. Atas perbuatan-perbuatan ajaib dan besar yang Allah perbuat kepada mereka, selayaknya lah mereka sebagai umat Allah memuji dan memuliakan Allah. Tidak saja ketika mereka bersekutu di bait Allah, tapi juga dalam seluruh hidup dan kehidupan umat tersebut. Memuji dan memuliakan Allah dalam persekutuan umat adalah bukti bahwa umat sungguh-sungguh menyadari dan mengakui kemahakuasaan dan kemahaagungan Allah yang telah bermurah hati menyelamatkan mereka. Sobat Kairos yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika umat Israel diingatkan untuk memuji Allah karena perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar atas mereka, maka terlebih lagi kita yang telah ditebus oleh Allah dari kuasa iblis dan maut melalui darah anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Allah telah melakukan suatu karya yang besar, yakni menebus kita dari perbudakan iblis dan maut, memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, bahkan menjadikan kita anak-anaknya serta pewaris kehidupan yang kekal. Perbuatan Allah kepada kita di dalam anaknya Yesus Kristus melebihi perbuatannya kepada umatnya Israel. Ini berarti bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji dan memuliakan Allah dalam hidup dan kehidupan kita, baik secara pribadi maupun umat. Bahkan dengan mengingat segala perbuatan Allah dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan agar dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi memuji dan memuliakan Allah senantiasa. Janganlah kita melupakan segala kebaikan dan kemurahan Allah yang telah kita terima. Bahkan dalam segala pergumulan, masalah dan penderitaan yang kita alami di dunia ini, hendaknya mendorong kita semakin sungguh-sungguh lagi memuji dan memuliakan Allah. Allah sangat senang dan bersukacita mendengar pujian dan nyanyian yang kita tujukan kepadanya.
dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!